Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang perlu kamu ketahui saat ini. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Knight of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Page of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Four of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya The Emperor. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Black Newman. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Black Newman. Nah, benar dan jelas sekali ya, di kartu ini tergambar memang banyak energi negatif yang ada di dalam kehidupanmu. Memang banyak hal-hal buruk yang terjadi. Terutama ini berasal dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, mereka selalu memandang secara remeh, secara negatif. Banyak yang seolah-olah menjauh, tak ingin dekat-dekat, takut disusahin, takut dimintain tolong. Ditambah mungkin ya telah terjadi kegagalan, telah terjadi kesalahan di dalam kamu pengambilan keputusan-keputusan penting untuk hidupmu, untuk kegiatanmu. Sehingga kamu juga mulai berada di titik yang sangat rawan, yaitu titik terbawah di dalam kehidupanmu. Dan inilah energi negatif yang terjadi beberapa waktu sebelumnya ataupun sampai saat ini. Oke, nah tetapi memang di sini kamu benar-benar mampu belajar, mampu mengambil apa makna dari semua ini. Ternyata kesimpulan yang kamu ambil inilah yang membuktikan bahwa kamu memang orang bukan yang sembarangan, bahwa kamu memang memiliki kualitas berbeda di dalam dirimu. Karena kamu anggap semua yang terjadi ini, energi negatif yang bertubi-tubi datang ke dalam kehidupanmu ini, memang adalah cara semesta untuk mengangkat kehidupanmu, untuk mengangkat kualitas dirimu menjadi lebih baik. Makanya kamu memandang apa yang terjadi ini, terutama ya di dalam kamu selalu diremehkan, dipandang rendah, dijauhi ya oleh teman, oleh sahabat, oleh lingkungan. Kamu anggap itu sebagai hal yang wajar. Kamu mencoba menerima dan mentolerir yang terjadi ini. Oh, mungkin biasa ya, mungkin wajar. Mereka menjauhiku, mereka nggak ingin dekat dengan diriku, karena memang belum ada yang bisa aku banggakan. Nah, tetapi di samping itu, hal inilah yang akhirnya menjadi pemicu, menjadi motivasi besar di dalam dirimu untuk benar-benar bisa belajar dari kesalahan, belajar dari apa yang telah kamu lewati. Nah, sehingga di saat kamu berkomitmen untuk memperbaiki, untuk menata, untuk meluruskan apa yang selama ini menjadi sebuah kesalahan ataupun tata letaknya yang kurang tepat, ya kamu perbaiki. Nah, di saat ada peluang dan kesempatan kembali kamu dapatkan, di saat itulah kamu bisa memberikan yang terbaik
Baik dari segi kemampuan, dari segi potensi, dari segi skill, kamu curahkan sepenuhnya. Ya, yang mungkin dulunya di dalam kegiatanmu, di dalam pekerjaanmu, kamu selalu dipandang sebelah mata oleh bos, oleh majikan, oleh kepala-kepala bidangmu. Dan di saat kamu mampu membuktikan bahwa karyamu jauh lebih baik daripada mereka yang dia percaya selama ini. Dan dari situlah mulai berubah cara pandang mereka. Mulai berubah sikap ya, mereka terhadap dirimu. Kamu menjadi prioritas. Kamu kembali diperhatikan. Asal ada kegiatan, asal ada peluang dan kesempatan diberikan kepada kamu. Karena ada hasil yang baik yang bisa kamu lakukan. Nah, dari situ tentu pintu rezeki semakin terbuka lebar. Semakin berkelimpahan finansial yang kamu dapati. Nah, inilah yang akhirnya membuka mata hati mereka-mereka yang dulunya menjauhimu. Yang dulunya seolah nggak ingin dekat-dekat. Takut disusahin. Justru mereka yang sekarang deketin kamu. Menuju ke kamu, berkomunikasi, ingin berteman, ingin berkegiatan. Nah, inilah yang akhirnya ya, yang membuat kamu benar-benar bisa merasa bersyukur. Merasa berterima kasih sekali atas perjalanan sulit yang selama ini ada di dalam hidupmu. Dan pada akhirnya semua mampu kamu tumbangkan. Kesulitanmu, masalah-masalahmu kamu selesaikan, kamu tuntaskan. Dan kamu mampu mengambil hati mereka-mereka yang ada di sekitarmu menjadi jauh lebih positif terhadap dirimu. Dan ini semua karena apa? Karena pesona, karena aura, karena kualitas yang kamu miliki yang memang bukan semua orang mampu memilikinya. Kamu bukan orang yang kaleng-kaleng. Nah, inilah yang membedakan kamu dengan apa yang mereka pikirkan selama ini terhadap dirimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi kamu bukan orang yang terburu-buru. Kamu orangnya bukan orang yang gerasak gerusuk, ya. Mencela-mencele, ya. Pelangak, pelongok, bukan. Tetapi di sini kamu tahu caranya, tahu jalannya. Dan tahu bahwa setiap proses untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidak akan mudah. Tidak akan ada jalan yang singkat ataupun instan. Makanya kamu gak pernah terburu-buru, gak pernah tergesa-gesa. Di saat yang lain udah lebih dulu sukses, ya oke. Di saat yang lain udah lebih dulu berhasil, ya bagus, kamu ikut berbahagia. Nah, kapan kesempatan kamu? Tentu kamu lakukan dulu yang terbaik. Kamu berikan dulu yang terbaik. Kamu cintai setiap prosesnya. Sehingga di saat kesempatan itu tiba, ya, disitulah kamu mampu memanfaatkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupanmu benar-benar berbalik menjadi jauh lebih berkembang, jauh lebih berkualitas, dan tentunya di sana terseliplah kebahagiaan, rasa nyaman bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, Knight lagi ya, memang ibarat Knight ya, kita tahu ya, adalah sebagai ksatria, pahlawan yang penuh semangat, penuh energi begitu ya. Di sini menggambarkan sekali energi yang sangat besar yang kamu miliki, yaitu energi positif. Yaitu kamu mulai memiliki keberanian untuk menghadapi hal apapun, untuk melakukan apapun, serta ada keberanian untuk menerima segala macam yang terjadi di dalam hidupmu. Makanya kamu mencoba menerima kenyataan, mentolerir perlakuan buruk orang lain, ya. Karena ada keberanian di dalam dirimu untuk sebuah kata maaf. Dan dengan keberanian untuk mencapai apa yang kamu inginkan, inilah yang menjadi modal utamamu, yang menjadi senjata terbaikmu untuk bisa terus melangkah maju, untuk bisa terus melakukan yang terbaik.
Jadi wajar jika mereka memandangmu saat ini benar-benar memiliki aura pahlawan, aura pejuang, aura seseorang yang tangguh, ya, dengan kebijaksanaan, dengan sikap yang elegan, ya, serta dengan kemampuan yang terus kamu asah. Sehingga hal inilah yang akhirnya mampu membuat kamu menumbangkan, mengambil hati, merebut, ya, kepercayaan yang dulunya sempat sirna, sempat hilang dari dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini adalah fokus. Fokus, konsentrasi. Fokus untuk terus bergerak maju, ya. Fokus untuk terus mengabaikan, ya, ataupun menjauhkan pemikiranmu pada hal-hal yang negatif, ya, yaitu ketakutan, kegelisahan, keraguan-raguan, ataupun baperan terhadap kegagalan, baperan terhadap perlakuan buruk orang lain. Ya, kamu coba buang itu semua, kesampingkan dulu. Boleh kita gagal, boleh kita kecewa, tetapi bagaimana kita tetap tegak berdiri, bagaimana kita bangkit lagi. Nah, inilah pertanyaan pentingnya. Dan ini mampu kamu lakukan dengan apa? Dengan fokus, dengan konsentrasi yang tidak pernah terbelah. Kamu meyakini bahwa di saat kita terus berjuang, di saat kita terus melangkah, di saat kita terus memulai, di saat semuanya hancur, maka kekalahan tidak akan berlangsung lama di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ya, jika kita berhenti melangkah, berhenti memulai, berhenti mencoba, di saat itulah kekalahan benar-benar akan nyata hadir ke dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini gambaran dari, ya, nggak peduli seberapa sakitnya kita, nggak peduli seberapa kecewanya kita, dihantam, ditikam oleh kenyataan. Ya, tergambar di kartu ini ada beberapa bilah pedang menusukmu, ya. Tetapi dengan fokus, dengan pemikiran yang selalu terbuka, dengan bijaksana, dengan elegan sikap dan cara menjalani hari-harimu, sehingga kamu mampu mempasrahkan apapun yang terjadi hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada kemampuan dirimu sendiri. Makanya kamu terasah, tertempa menjadi pribadi yang semakin tangguh, ya. Karena luka, kecewa, kekalahan, kegagalan itu adalah bagian dari perjuangan, bagian dari proses. Di saat kita mampu bangkit, di saat kita mampu merubah kenyataan, maka di saat itulah kita akan memenangkan setiap pertempuran yang ada di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Emperor. Nah, benar kan? Jadi Emperor adalah seorang yang tegas, seseorang yang memiliki aturan-aturan yang baik untuk kamu jalankan setiap harinya. Dengan kata lain, kamu memiliki komitmen di dalam dirimu untuk benar-benar bisa melakukan setiap hal yang terbaik yang ingin kamu lakukan setiap harinya. Jadi tegas di sini bukan berarti keras. Kamu mencoba mendisiplinkan, ya, taat dengan aturan-aturan yang baik. Selalu lakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Dan selalu belajar di saat kita melakukan kesalahan. Di saat kita salah di dalam melangkah, salah di dalam pengambilan keputusan. Ya, makanya wajar jika kamu benar-benar mampu menumbangkan hal sulit apapun yang selama ini terjadi di dalam hidupmu, kamu rubah menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, jadi kenapa ya kamu benar-benar mampu legowo, nerimo, mentolerir, memaklumi begitu ya. Setiap hal buruk, setiap perlakuan buruk selama ini kamu mampu memiliki sikap yang elegan dikarenakan kamu memiliki kebesaran hati dan pikiran.
Jadi memang kamu orang yang sangat berkualitas. Walaupun perjalananmu panjang, prosesmu penuh liku, ya, sangat melelahkan. Tetapi dengan kebesaran hatimu, kebesaran caramu berpikir, maka kamu benar-benar akan mampu menghadapi, melewati betapapun panjangnya setiap proses yang ada di dalam kehidupanmu. Dan pada akhirnya hasil terbaik, buah yang manis akan hadir dan mampu kamu petik di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga teman ya akan benar-benar mampu merubah cara pandang orang, merubah hubungan komunikasi menjadi lebih baik, mampu menumbangkan hal sulit, mampu merebut hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan pesona, dengan kualitas, dengan aura dan sikap yang elegan yang kamu miliki. Sehingga kebahagiaan, kesejahteraan, rasa nyaman bukan menjadi hal yang mustahil akan mampu kamu raih di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.